mana Tuhan telah boleh mengantarkan dari rumah kami masing-masing pada subuh ini, sehingga kami boleh tiba di dalam rumah yang kudus. Pada saat ini Tuhan, jika masih ada saudara-saudara kekasih kami menuju ke tempat ini, lindungi pula mereka agar mereka boleh tiba dengan selamat, dan kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam hari kebangkitan yang akan kami peringati pada hari ini. Tuhan, kami segala gangguan-gangguan agar ibadah ini boleh terlaksana dengan hikmat sesuai dengan jalan paling ini. Tuhan, jauhkan kami dari segala kekeliruan agar semuanya boleh berjalan dengan baik. Terlebih hamba-Mu pendeta yang akan menyampaikan firman, urapi dengan Roh Kudus-Mu agar ia boleh berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Tuhan, ampunkan dosa-dosa kami agar kami layak masuk di dalam persekutuan ini. Dalam nama Yesus Kristus kami mohon kepada Bapa di surga. Amin. Selamat merayakan Paskah. Baik, kita tenang dan kita mengikuti susunan acara perayaan Paskah Jemaat Ebenezer Kampung Baru Minggu 4 April 2021. Yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, sambutan Ketua BPNJ Jemaat Ebenezer Kampung Baru yang akan dibawakan Bapak Penatua Dr. Andus Obednego Deparinding MH. Yang ketiga, pembacaan pesan Paskah oleh Sekretaris BPNJ Bapak Penatua David Demanaba. Yang keempat, ibadah oleh Ibu Pendeta Juniarti Ewan Mahulungan STH. Yang kelima, pengumuman lomba kuis Alkitab di rumah masing-masing. Yang keenam, istirahat, dan yang ketujuh, penutup. Kita akan masuk dalam acara yang kedua, sambutan Ketua BPNJ Jemaat Ebenezer Kampung Baru. Kepada Bapak diberi kesempatan. Yang saya hormati Bapak-Bapak BPNJ, Bapak-Bapak dan Ibu Majelis Jemaat Ebenezer Kampung Baru, yang saya hormati Ketua Kategorial bersama jajarannya, yang saya hormati guru-guru remaja, guru sekolah minggu, yang saya hormati tokoh-tokoh jemaat serta seluruh anggota jemaat yang bersama saya kasihi. Pertama-tama pada pagi hari ini atau subuh hari ini, kita patut menaikkan ucapan syukur kehadiran Tuhan kita Yesus Kristus oleh karena pimpinan dan pertolongannya, sehingga hari ini kita bisa datang di rumahnya yang kudus dalam rangka memperingati hari kebangkitan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita berbicara kebangkitan, maka jelas kita sebagai umat Kristen itu akan terbayang di dalam pikiran kita bahwa inilah hari kemenangan, di mana Yesus Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati untuk menebus dosa-dosa kita sebagai manusia yang penuh dengan dosa. Dosa-dosa itu saya kira kita mulai pada saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena dia tidak mau mendengar perintah Allah. Dia lebih mendengar rayuan daripada iblis, rayuan daripada ular, daripada perintah Allah. Disitulah mula-mulanya ada dosa terhadap kita sebagai manusia, sehingga biasa dikatakan bahwa itu dosa keturunan. Ya. Dan karena kita dikuasai oleh dosa, maka Tuhan Allah menurunkan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, ke dunia ini dalam rangka menebus kita dari belenggu dosa itu. Bapak dan Ibu yang saya kasihi, sehingga kita sekarang sebagai umat Tuhan harus melaksanakan semua perintah-perintah Allah
atau semua perintah-perintah Tuhan yang ada di dalam firman-Nya, agar supaya kita benar-benar layak di hadapan Tuhan dan kita tidak akan berkanjang lagi di dalam dosa. Kita harus bersyukur bahwa Tuhan Yesus sudah datang ke dunia ini untuk menebus kita, untuk menebus dosa-dosa kita. Karena seandainya Yesus tidak datang ke dunia ini, maka penebusan itu tidak akan ada. Kemudian di dalam firman Tuhan juga mengatakan bahwa seandainya Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kita. Bapak dan Ibu, saya kira kita sudah datang ke gereja subuh-subuh ini. Kenapa kita masuk gereja subuh? Karena di dalam Alkitab dikatakan murid-murid Tuhan Yesus pagi-pagi benar menuju ke kubur Tuhan Yesus itu pada hari ketiga. Tetapi setelah sampai di sana, Tuhan Yesus sudah tidak ada, kemudian kubur sudah terbuka. Dan hari ini kita juga datang subuh-subuh untuk mengenang kembali, untuk memperingati akan hari kematian daripada Tuhan Yesus dan sekaligus hari kebangkitan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak dan Ibu, saya kira kita melihat tema ini berpalinglah kepada Sang Hidup. Ini saya mau hubungkan dengan situasi dan kondisi yang kita alami kurang lebih sudah 1 tahun. Saya kira kurang lebih 1 tahun kita tidak bisa terlalu banyak berkumpul, kita tidak bisa bersama-sama di gereja oleh karena situasi dan kondisi dunia pada saat sekarang ini, di mana kita diliputi dengan COVID. Ya, dan bukan hanya di Mamasa, bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita memohon agar supaya kita selalu dilindungi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, agar supaya kehidupan kita boleh terhindar dari berbagai macam penyakit, terkhusus COVID atau Corona yang paling ditakuti sampai pada saat ini. Kita berdoa mudah-mudahan COVID ini cepat-cepat berlalu, sehingga persekutuan kita itu kita akan semakin tingkatkan. Sebagaimana tema kita, subtema hari ini, yaitu melalui kuasa kebangkitan Kristus, mari mengarahkan pandangan kita kepada Sang Pemberi Hidup untuk semakin mempererat persekutuan dan kasih persaudaraan. Bapak dan Ibu, selain COVID, saya kira kita semua tahu juga bahwa di negara kita ini sedang dirungrung oleh teroris. Itu gereja yang ada di Makassar, gereja katedral, gereja Katolik, itu di rungrung atau maksudnya ada bom yang meledak di situ oleh karena ada seseorang yang datang membawa bom bunuh diri. Ya, kemudian di Mabes Polri, markas besar polisi, itu dimasuki juga teroris. Dan yang paling bahayanya sekarang karena sudah ibu-ibu atau perempuan yang berani. Iya. Sudah bukan lagi laki-laki, Pak, ibu-ibu, tapi itu perempuan yang berani. Dan dia berani untuk bunuh diri. Ya, kita lihat di Makassar suami istri, kita lihat di Mabes Polri itu seorang perempuan. Ya, jadi Bapak dan Ibu di dalam menghadapi semua ini, saya harapkan kalau bisa masuk gereja tidak usah bawa tas yang besar-besar. Iya, supaya kita bisa bedakan mana teroris dan mana anggota jemaat yang betul. Iya, karena kalau itu kita bawa tas besar-besar masuk juga teroris, ya kita anggap bahwa itu juga anggota jemaat biasa, padahal sudah teroris masuk bawa tas yang besar-besar. Nah, ini. Jadi ini sekaligus disampaikan kepada kita semua, kalau ada yang bawa tas besar-besar, suruh
tasnya simpan di luar. Ya, kita karena keadaan dan situasi yang kita hadapi sekarang ini. Bapak dan Ibu yang saya kasihi, saya atas nama majelis menyampaikan selamat merayakan Hari Paskah, Hari Kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita yakin dan percaya bahwa kebangkitan Yesus Kristus ini akan membawa hidup baru bagi kita, khususnya di dalam tahun ini, agar supaya kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan atas nama majelis menyampaikan permohonan maaf kepada kita semua ketika selama kami dalam pelayanan ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati bapak-bapak dan ibu. Itu bukan kami sengaja, tapi itulah keterbatasan kami sebagai manusia. Hanya kita kembalikan kepada Tuhan. Semoga Tuhanlah yang akan selalu memberikan kebahagiaan dan kepuasan bagi kita masing-masing. Sekali lagi selamat Paskah. Ya, semoga Tuhan akan menolong kita semua. Sekian dan terima kasih. Salam. Kepada Bapak Penatua Dr. Andrus Ubetmebo Godin Parenting yang telah menyampaikan sambutannya pada perayaan Paskah pagi ini. Kita masuk dalam acara yang ketiga, pembacaan pesan Paskah oleh Sekretaris BPMC Jemaat Ebenezer Kampung Baru, Bapak Penatua David Demanaba. Dengan ini diberi kesempatan untuk membacakan pesan Paskah Persekutuan Gereja di Indonesia tahun 2021. Tema berpaling kepada Sang Hidup. Yohanes 20 ayat 14 sampai 16. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya, dalam bahasa Ibrani, Rebuni, artinya guru. Umat Kristiani terkasih dimanapun saudara berada, selamat Paskah. Kristus sudah bangkit, Dia sungguh bangkit. Kita memasuki kali kedua perayaan Paskah dalam masa pandemi COVID-19. Jika perayaan Paskah tahun lalu dengan gereja kosong terasa begitu berbeda, saat ini kita mulai masuk ke dalam kebiasaan baru. Perubahan tataan kehidupan telah membuat mayoritas gereja di Indonesia melaksanakan ibadah secara daring atau kombinasi ibadah di ruang fisik dan digital. Karena situasi ini, pada 2021 kita mungkin telah mengalami sendiri atau mengenal orang yang pernah terinfeksi virus tersebut. Kita banyak meneteskan air mata duka ketika menghadapi ketakutan dan kesedihan. Maria Magdalena yang dalam Injil Yohanes dicatat sebagai orang pertama yang pergi ke kubur Yesus. Bertambah sedih
menemui kubur yang kosong. Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Yohanes 20 ayat 21. Ayat 2. Demikian pembacaan pesan Paskah oleh Sekretaris BPNJ Jemaat BPNJ Serkampung Baru. Atasnya diucapkan terima kasih. Kita melangkah ke acara yang berikut, ibadah kepada hamba Tuhan yang telah disiapkan, diberi kesempatan. Kami menyambut dengan penuh sukacita bagi Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, khususnya yang baru pertama kali hadir dalam persekutuan ibadah ini. Kristus Kepala Gereja telah memanggil kita semua dari berbagai latar belakang keluarga dan kehidupan kita masing-masing untuk datang memenuhi panggilan Tuhan, untuk menyembah, memuji dan memuliakan namanya. Dia berkenan mengutus hambanya, Pendeta Junior Kewanan Palungungan STH, sebagai pelayan firman di tengah-tengah persekutuan kita pada saat ini. Jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri dan kita memuliakan Tuhan dengan menyanyikan pujian. Ditabiskan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kita para nabi. Amin. Kasihku
Mari bersama kita mempersiapkan bagi pembacaan firman Tuhan dalam kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-20 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Kitab Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Bacaan seragam persekutuan gereja-gereja di Indonesia dalam perayaan Paskah pada hari ini. Dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 14 sampai 14. Dengarkanlah sabda kebenaran firman Tuhan yang bernadi demikian. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah teman kamu. Lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jika Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berbalik dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabbi," artinya guru. Amin. Firman Tuhan. Melalui perikop pembacaan firman Tuhan dalam kitab Injil Yohanes 20 ayat 14 sampai 16. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan, sudah lebih dari setahun dunia dilanda dan berada dalam suasana pandemi COVID-19. Sejak awal kemunculannya hingga kini, jumlah jiwa yang positif terinfeksi virus corona tidak kurang dari 128 juta jiwa di seluruh dunia, yang akhirnya mengalami kematian sekitar 2.800.000 jiwa yang terjadi di seluruh dunia. Dan tentu angka ini bukanlah jumlah yang sedikit. Itulah sebabnya WHO menetapkan pandemi COVID-19 sebagai pandemi global. Akibat pandemi COVID-19 ini menjadikan setiap orang dalam tatanan baru mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan di masa pandemi. Selain itu, Bapak Ibu Saudara, akibat pandemi COVID-19 ini juga menyentuh seluruh aspek kehidupan kita, bukan hanya sosial, kesehatan, bahkan juga pendidikan, politik, kebudayaan, keamanan, bahkan ekonomi. Seluruh segi kehidupan kita mengalami banyak guncangan karena pandemi COVID-19. Tidak hanya itu, Bapak Ibu Saudara, peristiwa ini juga memberikan ketakutan, terutama di masa-masa awal pandemi ini bagi setiap orang. Akan tetapi, sebagai orang percaya kita patut bersyukur bahwa dalam suasana seperti ini Tuhan terus menyatakan pemeliharaan dan perlindungannya bagi kita, sehingga kita bisa merayakan Paskah bersama
di tahun ini. Di dalam berbagai situasi yang terjadi. Hal ini juga menjadi suatu pengharapan bagi kita. Melalui tema Paskah yang kontekstual dengan situasi dunia saat ini. Berpalinglah kepada Sang Hidup yang didasarkan pada kitab Injil Yohanes 20 ayat 14 sampai 16. Bapak Ibu Saudara, Paskah yang kita rayakan adalah peringatan akan kebangkitan Yesus Kristus. Di mana kebangkitan Yesus ini adalah peristiwa yang sangat penting bagi iman Kristen. Mengapa? Karena melalui peristiwa kebangkitan Kristus ini menjadikan iman Kristen adalah iman yang menyelamatkan dan juga iman yang memerdekakan dari kematian, ketakutan, kutuk karena sakit, penyakit, dan penderitaan. Yesus yang telah mati menggantikan kita. Dia tidak hanya mati di atas kayu salib, tetapi Dia membuktikan sesuai dengan nubuatan para nabi. Ia bangkit pada hari yang ketiga. Kebangkitannya dari kematian ini kemudian memberikan kita kehidupan, sehingga kemudian Dia sang pemberi hidup itu. Sebab Yesus mampu mengalahkan kuasa kematian. Artinya, kematian ini bukanlah sesuatu yang menakutkan di dalam Kristus, tetapi justru menjadi pintu bagi kita untuk menuju pada kehidupan yang kekal. Di dalam kitab Yohanes 20 ayat 14 sampai 16 mengisahkan tentang Maria yang mengunjungi kubur Yesus pada pagi buta pada hari pertama minggu itu. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Awalnya Maria mengira ayat Yesus ini telah dicuri, karena dia menemukan kubur itu kosong. Nah, hal inilah yang kemudian menimbulkan kegelisahan, kekhawatiran bagi Maria. Maria bersedih hingga menangis, sampai akhirnya dia berjumpa dengan Yesus yang telah bangkit. Sekalipun dia belum mengenalnya, Maria mengira bahwa Yesus ini adalah penjaga taman. Namun ketika Yesus memanggilnya sambil menyebutkan namanya, maka dia pun mengenalinya dan menyambutnya dengan berkata, Guru. Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal yang perlu kita pelajari dari peristiwa ini. Pertama, berpaling kepada Sang Hidup adalah titik awal bagi kita untuk mengerti dan memahami peristiwa kebangkitan Kristus. Ayat yang ke-14. Sesudah berkata demikian, dia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi dia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Maria dalam ayat 14 dikatakan dia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi dia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ungkapan menoleh diterjemahkan dengan menengok. Artinya Bapak Ibu Saudara, sebelumnya Maria membelakangi Yesus, tetapi kemudian dia menengok atau menoleh, atau bisa juga dipahami berpaling kepada Yesus. Dan inilah yang kemudian menjadi titik awal bagi Maria untuk mengenali peristiwa kebangkitan Yesus, bahkan mengenali secara pribadi Yesus. Dengan demikian kisah ini mengajarkan kita untuk selalu mau berpaling kepada Yesus, selalu mau mencari Yesus. Kita mau menemukan sosok Yesus
Hidup berarti juga berinteraksi atau bersama-sama dengan Sang Pemberi hidup itu. Ayat yang ke-15. Bersama dalam ayat ini kita melihat bagaimana kemudian Maria berinteraksi dengan Yesus. Pada saat Maria tidak mengerti mengapa kubur Yesus itu kosong, bahkan dia menduga mayat Yesus ini dicuri, dia tidak tinggal diam dalam pemahaman yang keliru, melainkan dia berusaha untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, mengapa bisa demikian. Itulah sebabnya ketika dia melihat Yesus, awalnya dia tidak mampu untuk mengenal Yesus, tetapi setelah dia berkomunikasi, dia berinteraksi dengan Yesus, maka kemudian Maria mengenal Yesus. Bapak Ibu Saudara, mari kita seperti Maria dan melakukan seperti yang dilakukannya, supaya kita dapat mengenal Yesus dengan benar. Kita mau mencari Sang hidup itu. Kita tidak mau tinggal diam dalam keterpurukan, dalam kesedihan, di dalam pergumulan, tetapi kita berupaya untuk mencari Sang hidup itu, berinteraksi dengan Yesus. Lalu Bapak Ibu Saudara, mungkin kita bertanya, bagaimana konteks sekarang berinteraksi dengan Yesus? Caranya Bapak Ibu Saudaraku, baca Alkitab, baca firman Tuhan. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudaraku, apakah kita sering membangun hubungan dengan Tuhan melalui firman-Nya? Apakah kita membaca Alkitab hanya pada saat ibadah rumah tangga, ibadah PPR, ibadah PKB, ibadah PPGT, ibadah hari Minggu, ibadah Paskah, perayaan dari jauh? Ini persoalan Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita berinteraksi dengan Sang hidup itu kalau kita tidak mau mengenalnya, kita tidak mau mencarinya, kita tidak mau membangun hubungan dengannya, sehingga kemudian kita tidak peka mendengar suaranya. Ketika Yesus menyapa Maria, yang awalnya dia menganggap bahwa orang yang menyapa itu adalah penjaga kubur, tetapi setelah mendengar suara, Maria langsung tanggap dan tahu bahwa inilah Yesus, gurunya, Rabuni, yang bangkit. Dia mengenalnya karena dia mencarinya. Maria berinteraksi dengan Yesus. Mari bersama di dalam sumur dan sukacita kebangkitan Kristus ini, kita akan panggil untuk merenungkan firman Tuhan, membaca Alkitab, membangun persekutuan dengannya. Hal yang ketiga, berpaling kepada Sang hidup ini hanya dimungkinkan terjadi ketika Yesus benar-benar bangkit. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus pernah mengatakan, kalau Kristus tidak bangkit, sia-sia kepercayaan kita. Tidak ada gunanya kita percaya kepada Kristus jika Dia tidak bangkit. Tetapi karena Yesus bangkit, maka kita beroleh keselamatan. Dan inilah puncak karya agung Allah di dalam kehidupan manusia melalui kebangkitan Kristus. Berikut bacaan kita ayat 16 mengatakan, menjelaskan bahwa Yesus akhirnya memanggil nama Maria dan Maria kemudian mengenalinya. Tetapi apakah hal itu dapat terjadi kalau Yesus tidak bangkit? Hal itu dapat terjadi karena kebangkitan Kristus. Karena semuanya itu, Maria kemudian mengalami
kuasa kebangkitan Kristus. Sebab ini Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, berpaling kepada Sang Hidup hanya dimungkinkan terjadi karena Yesus telah bangkit. Dan melalui kuasa kebangkitannya ini juga mengarahkan pandangan kita untuk terus memandang Sang Pemberi kehidupan ini. Apapun persoalan yang sedang Bapak Ibu Saudara hadapi saat ini, apapun pergumulan yang sedang menimpa kita saat ini, percaya, yakini, dan imani bahwa tidak ada satupun perkara yang sulit di dunia ini. Karena Yesus telah bangkit, maka Dia memberikan pengharapan bagi kita. Sehingga kemudian oleh pengharapan ini juga, kita kemudian semua terpanggil, umat yang percaya kepadanya, untuk semakin mempereratkan persekutuan dengan Tuhan dan juga sesama manusia, yang kemudian diwujudkan di dalam kasih persaudaraan. Jangan hanya mau mementingkan diri sendiri, Bapak Ibu Saudara. Memang kita dalam suasana pandemi, memang kita dalam suasana pergumulan yang begitu berat. Tidak ada pribadi-pribadi di dalam keluarga, dimanapun kita berada saat ini, semua segi kehidupan sedang mengalami pergumulan. Tetapi jangan sampai pergumulan itu menghilangkan kasih kita, memudarkan kasih kita terhadap sesama, terlebih terhadap Tuhan. Sebab oleh kuasa kebangkitan Kristus menjadikan Bapak Ibu Saudara dan saya mampu untuk mencari berkat bagi sesama dan beroleh berkat dari Allah. Mari bersama bersyukur dan bersukacita atas perayaan kemenangan ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari bersama sambil dimulai. Kuasa dan kata-kata bersama untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan Allah, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Telah dihapuskan. Kami telah beroleh anugerah pengampunan di dalam kematian dan kebangkitan Tuhan kami Yesus. Hal inilah yang kami syukuri dalam kami. Kehadiran Tuhan yang memberkati kami, sehingga persekutuan ini iman kami. Kami buktikan melalui kebenaran firman yang telah kami baca dengan renungan bersama. Kami memahami Tuhan, lalai di dalam mengerjakannya. Kami sering jauh dari hadapan-Mu, melupakan bahkan tidak berpaling kepada ampuni kami Bapa. Oleh kesaksian firman mohon bimbingan Roh Kudus menguasai dan meneguhkan kami semua, sehingga kami dapat berpaling kepada Sang Hidup Tuhan kami Yesus Kristus. Memakna, ajar kami Bapa untuk berpegang teguh pada firman, mewujudkannya di dalam panggilan kami sebagai umat yang telah diselamatkan. Terima kasih Tuhan untuk firman, diberkati kami semua. Pada saat ini di tengah kebersamaan kami dalam doa syafaat ini, namanya sahabat perasaan kami yang berulang tahun sepanjang minggu lalu sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pertolongan usia yang menyatakan bagi mereka bersama mereka kiranya segala yang baik, berkat pengasihan Tuhan, kemurahan dan kuasa Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Berkat bersama dari Tuhan. Kami juga bersyukur untuk segala karunia maupun kesehatan, kemurahan yang dirasakan di dalam kehidupan umat-Mu, sehingga kemudian mereka mengulurkan tangan memberikan persembahan syukur mereka sebagai bentuk sukacita mereka. Kami percaya bahwa persembahan ini diberikan dengan sukacita, diperuntukkan dan dipakai bagi hormat dan perlebaran akan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini.
Mama Kalista yang saat ini Tuhan sedang sakit. Bapa, tolonglah orang tua kami ini. Kami bersehati bersama-sama di dalam pengharapan dan di dalam nama Yesus. Engkaulah Tuhan yang menjadi tabib yang sejati bagi orang tua kami ini. Obat-obatan yang dikonsumsi, makanan, minuman, tangan para medis untuk kami ini. Pengharapan kami oleh kuasa dan pertolongan-Mu, orang tua kekasih dari hamba-Mu, Mama Joy dan Mama Kalista akan sembuh, beroleh keselamatan, dan pujilah nama Tuhan. Kami mendoakan seluruh umat-Mu yang boleh hadir bersekutu saat ini dalam perayaan Paskah, di rumah masing-masing dan dimanapun berada. Kami mendoakan umat-Mu, Tuhan berkati, jaga peliharakan iman pengharapan kami untuk terus berpegang teguh dalam kebenaran firman-Mu. Bimbing kami untuk hidup dalam takut akan Engkau. Kerja segala usaha yang kami geluti kami serahkan kepada Tuhan yang membuka jalan. Beri kekuatan, kesehatan, sukacita, sejahtera dalam kehidupan umat-Mu. Di dalam berkati, bertumbuh kembang mereka di bangku pendidikan mereka, perjuangan mereka mencari pekerjaan, bahkan bagi mereka yang sudah bekerja, kami pertaruhkan kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoakan anak yatim piatu, berkati dan beri damai sejahtera bagi mereka. Kami berdoakan umat yang saat ini dalam rumah tubuh dimanapun berada yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, Tuhan jamah sembuhkan mereka. Mereka yang berkumpul berduka cita dalam kebenaran yang sejati bagi mereka, sehingga mereka kuat dan mampu untuk menghadapi setiap pergumulan dan menerima kehidupan. Bapa di surga, terima kasih untuk pelayanan yang Engkau ajarkan bagi kami. Bapak Ibu majelis yang boleh menyatakan pelayanan saat ini, demikian pun di kami, di kesehatan, di keamanan, usaha dan berisi pelayanan yang terbangun. Kami bersyukur karena berbagai bentuk upaya dan usaha dari panitia perayaan Paskah dan ulang tahun jemaat. Terima kasih untuk kerjasama yang terjalin di antara seluruh panitia. Terima kasih untuk kuat sehat yang Tuhan berikan bagi mereka. Tidak akan sia-sia Tuhan memperhitungkan. Engkaulah Tuhan yang menyatakan kuasa dan berkat-Mu di dalam kehidupan seluruh panitia. Kami juga mendoakan seluruh kategorial pelayanan jemaat di Ebenezer Kampung Baru. Bagi mereka untuk menyatakan karya keselamatan Allah dalam penginjilan di tengah-tengah lingkup jemaat, klasis dan sinode yang Tuhan percayakan bagi gereja Toraja Mamasa. Kami mendoakan pemerintah bangsa kami mulai dari pusat hingga pelosok negeri. Tuhan beri hikmat kuat sehat bagi mereka di tengah teror dan situasi yang mencekam NKRI saat
pada saat ini. Umat-Mu merespon akan kasih-Mu yang besar kepada kami masing-masing di hadapan. Engkau kuduskan semua yang telah diberikan oleh jemaat-Mu pada saat ini, Tuhan. Agar apa yang telah dipersembahkan pada saat ini menjadi korban yang harum di hadapan Tuhan dan boleh dipakai untuk kelebaran kerajaan. Diberkatilah hidup jemaat yang telah memberikan persembahan. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber berkat, pengampun salah dan dosa kami bawa doa ini pada Bapa di surga. Amin. Sebagai pelayan firman Tuhan pada pagi ini, doa jemaat bahwa Ibu Pendeta akan selalu diberkati Tuhan di dalam menjalankan tugas pelayanan sehari-hari. Yang kedua, BPMD juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh jemaat Tuhan peserta ibadah pada pagi hari ini. Dan jika ada di antara jemaat Tuhan pada saat ini baru pertama kali hadir dalam jemaat ini, maka BPMD mengucapkan selamat datang dan semoga ibadah kita pada saat ini akan membawa berkat tersendiri di dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Berikut ibadah sepanjang minggu ini, ibadah rumah tangga. Ibadah rumah tangga dilakukan secara live streaming di rumah masing-masing. Pada hari Selasa 6 April 2021, daerah Pelayanan 1, keluarga Bapak Desa Ratu Aleman, dan daerah Pelayanan 2, keluarga John Martin dan Mais Rianto Harahap. Ibadah selalu memanat firman Tuhan yang telah Bapak Saudara dengar melalui ibadah kita, dan mari bersama kita melakukan pujian hanya di atas Bapa.
Demikian ibadah Paskah kita pagi ini. Tuhan kiranya memampukan kita untuk kembali kepada Sang Hidup sebagaimana tema renungan kita pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk dalam acara yang berikut, pengumuman lomba kuis Alkitab di rumah masing-masing. Kepada panitia yang telah mempersiapkan diberi kesempatan. Kalau mau bagi dari muka bisa nanti kan. Baik, terima kasih. Berdasarkan keputusan panitia, ada enam besar yang kita ambil di sini, 6 benang. Sehingga dari urutan nilai yang kami sudah susun ada urutan 1 sampai 6. Baik, yang pertama keluarga Ibu Yesita Kantau. Ya. Kemudian yang kedua keluarga Bapak Bastian. Yang ketiga keluarga Bapak Kison. Yang keempat keluarga Bapak Suti Mariono. Yang kelima keluarga Bapak Triyanto Jaya Putra. Yang keenam keluarga Bapak Herman Lapun. Atas keluarga yang sudah diumumkan, dimohon untuk menerima paket dari panitia. Yang keenam keluarga Bapak Herman Lapun. Yang kedua Bapak Bastian dan Bapak. Yang kedua ini Bapak Bastian, keluarga Bapak Bastian. Bapaknya sampai kemana nanti saya serahkan. Siapa juara 2? 3 jam. Juara 2 keluarga Bapak Bastian, yang ketiga keluarga Bapak Kison. Yang keempat Bapak Suti Mariono. Yang kelima Bapak Triyanto Jaya Putra. Kamu Bapak Dona, kenapa? Pasti jawabannya tuh nggak dapat di Mas Google. Bagus sekali.
Lomba kau iko le. Di rumahmu? Bagi dong. Aku bilang ada kompor di rumah. Aku kita pakai itu kan nanti. Iya, lebih baik jangan deh. Jangan nih. Kau bunyi-bunyi terus tusuk-tusuk. Oh, nanti saya kan tidak ada suaranya tuh Pak Kalista. Ini Anda Ji. Iya, nanti saya ambil saja ekornya. Mungkin dia bilang Bapak Kalista, iya tidak ada tapi nanti dikasih bunyi. Nanti saya ambil ekornya saja. Kalian ada di suara. Iya, Pak. Dari suara di tidak bagus. Majelis dan Jemaat Ebenezer Kampung Baru mengucapkan selamat Hari Raya Paskah. 1, 2, 3. Majelis Jemaat subscribe dan like. Comment, like, and share. Bilang jangan